terkait dengan adanya uang-uang yang diberikan kepada PPK di Kabupaten Banjar. Saudara saksi kan pernah menyampaikan hal tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Saudara Rofiki. Beliau menanyakan kepada saya. Iya, apa jawaban saudara setelah ditanya Saudara Rofiki? Saya jawab, memang sudah saya klarifikasi dan hasil tidak ada. Bukan, Saudara Rofiki mengatakan ada memang yang menerima uang dan ada yang mengembalikan menurut keterangan saudara. Itu setelah saya lakukan klarifikasi lebih lanjut, Pak, bahwa memang tidak ada semuanya. Semuanya itu maksudnya tadi katanya cuma satu, Pak, Doni saja. Yang saya ketahui, Pak, yang saya ketahui bukan ke 20 PPK-nya. Dan saya sudah tidak mengetahuinya lagi. Sejak saat itu sudah saya anggap sudah clear. Maaf Saudara Karim, kalimat tadi Anda sudah klarifikasi semuanya. Semuanya itu cuma satu orang Doni gitu. Betul begitu, karena saya hanya percaya dengan dia. Anda yang Anda jelaskan ke Rofiki tentang penerimaan uang ini jelasnya seperti apa, Pak? Beliau menanyakan dan saya waktu sudah melakukan klarifikasi dan hasilnya memang tidak ada seperti itu. Betulkah saudara saksi menyampaikan ke saudara Rofiki bahwa yang main itu adalah saudara Ajis di Kabupaten Banjar? Saya tidak pernah menyampaikan hal tersebut, beliau yang menanyakan kepada saya. Iya, jawaban saudara Beliau yang tahu lebih dulu dan saya bilang saya tidak tahu. Bapak di bawah sumpah ya, Pak? Sumpah Al-Quran, Habib Karim. Ya. Bapak di bawah sumpah Al-Quran. Beb, di mana, Beb? Ada di Grand Harmony. Oh, iya. Arang bujur jadi inti dibayar nang operatornya ada seorang Istanbul tuh operator lah nang 10 juta semalam tuh. Bahara anda di so ya di setengah dia teh. Oh, jadi itu nang membagi aja ke semua PPK BP. Cuma ada PPK yang banyak ya kenalan. Tapi sebagian besar mau aja. Mau, cuma jelas ada mabel ini gawian. Orang duit dia kecek dulu ya kalau. Tapi ada menggawe, sekali sekau aja sebelah negara awal tariknya pulang. Jadi ditariknya duit lah. Itu. Jadi untuk membunuh tikus nih, Prof Din ini salah mendekap PPK 2 lentile. Tebom rumahnya, istananya itu bakar lalu. Padahal kita ini kan mencari tikusnya aja. Nah, itu kan awalnya mah buat anak luput pengarangnya. Tahu aja, Cuman kan karena kan Prof Din ini mengira pemainnya ya kawan inti itu juga. Kawan-kawan itu jualnya. Nah jadi operator lapangannya nanti Istanbul tadi. Iya, dan itu dah. Iya. NTT kayak takkan kita kayak caranya. Oke. Anak nih Pipe kayaknya kan datang inti nih Pipe. Kok bisa tengah malam lah. Oh jangan subuh kita jangan tengah malam sambil sembahyangan gaya. Pas aja kan. Inti bersurban non kejubahan. Nah ini dia sembuhkan tas ya Pak. Bisa. Ayo Pipe lah. Terima kasih banyak nih. Bapak tidak pernah tahu ada tagline apa semboyan. Saya kurang perhatikan yang mulia. Ada tidak di baliho di? Kalau mendengar saya pernah. Mendengar. Ya. Itu tidak perlu mendengar, melihat itu karena bergerak itu kan tulisan. Kan ada lagunya. Bagaimana? Di baliho-balihonya saya lupa yang mulia. Saya tidak memperhatikan yang mulia. Jangan Bapak sebenarnya tahu ngomong tidak tahu, nanti Anda dosa sudah bersumpah. Itu kan sesuatu yang sangat sederhana yang mudah dilihat di tempat-tempat umum. Beda kurang memperhatikan, tidak tahu, tidak membaca. Kalau ada katakan ada. Itu kan Anda tadi sudah disumpah pada Tuhan, itu bukan kepada hakim, bukan pada persidangan ini. Pertanggungjawabannya tidak selesai sampai di sini. Ancaman pidananya pun juga ada. Ini untuk saksi-saksi yang lain supaya jangan kemudian asal memberikan keterangan semua tidak. Apalagi Anda kan sebagai KPU kan. Itu dari pemohon Pak Munjani dulu. Tapi Pak ya, Irfan Rapian, ya silakan.
saudara, saya panggilnya saudara saksi berarti ya. Saudara saksi, betulkah ada kehadiran 100% di beberapa TPS di Kecamatan Binuang? Betul. Berapa TPS? Ada 10 TPS. Berapa? 10 TPS. 10 TPS. Dari 10 TPS yang kehadirannya 100% itu, DPT 100% hadir, berapa persen yang memilih pasangan calon nomor 1? Tidak ada yang mulia. Bagaimana? Yang hadir 100% di 10 TPS itu, Pak, Ya. itu ada tidak yang memilih pasangan nomor urut 1 memperoleh suaranya juga 100%? Tidak ada yang mulia. Hah? Ada Sebentar yang mulia, tidak? saya cek datanya. Ada tidak 100% untuk nomor 1? Ada yang mulia. Berapa TPS? 10 TPS yang mulia. Berapa? 10 TPS. 10 TPS itu nomor 1 semua dapat 100%. Ya, yang mulia. Oke, itu TPS mana saja itu? Saya ambil alih supaya Silakan, Pak. TPS mana saja? Sebentar yang mulia. Saya agak turuti yang mulia. Sudah ketemu? Ada di TPS 1 Kelurahan Binuang, ada di TPS perolehannya 01 231 020 02 berapa? 020. Bapak nggak usah disebutkan perolehan suaranya kalau sudah 100% kan untuk nomor 01. TPS mana saja? 10 itu. TPS 12 Kelurahan Binuang. 12 Ya, Benuang ya. ya. Mana lagi TPS-nya? TPS 17 17, 13 di mana? di Kelurahan Binuang. Kelurahan Benuang. Kelurahan Binuang. Terus Di TPS 16 Kelurahan Binuang. Kelurahan Benuang juga. Terus Raya Belanti TPS 5. TPS 5 di mana? Raya Belanti. Apa, Pak? Raya Belanti. Oke. TPS berapa lagi? TPS 6 Tungkap. Terus TPS Kualam Sari. TPS berapa? TPS 1. Terus TPS 2 Kualam Sari. terus TPS 4 Kualam Sari. udah 10 ya. Masih ada lagi? Sudah namanya. Ada pertanyaan lagi, Pak? Terima kasih yang mulia sudah membantu. Saudara saksi, jadi ada 10 TPS yang kehadirannya 100% dan 100% memilih pasangan calon nomor 1. Saudara saksi bisa memberikan penjelasan berapa tingkat kehadiran rata-rata di Kabupaten Tapin? Tingkat kehadiran rata-ratanya Bapak bisa menghitung nggak? Kalau tidak bisa nggak usah dipaksakan. Silakan pertanyaan lain yang lebih sederhana. Saudara saksi tinggal di Tapin ya? Ya. Saudara saksi tentu mengenal tokoh yang terkenal di Kecamatan Binuang. 2 haji yang bersaudara. Tahu, Pak? Bisa disebutkan siapa? Ini kaitannya apa, Pak? Binuang ini, Pak, Kalimantan Selatan pada khususnya itu terbagi-bagi peta politiknya, kekuatan ekonominya dikuasai oleh beberapa orang. Ya. Wilayah selatan itu ada Haji Isam, wilayah benua 6 itu ada Haji Ciut dan Haji Ijai. Dan ini Kecamatan Binuang ini adalah tempat tinggal Haji Ijai dan Haji Ciut yang memang Kalau begitu formula Bapak, pertanyaan Bapak langsung tunjuk saja. Anda kenal enggak dengan Haji Jun dan Cut? Nah, Lah ya, itu tadi kan persepsinya bisa berbeda. Siapa yang orang terkenal di sana? sebenarnya Jadi Pak, relatif, Pak. kalau saya itu kan menggiring Pak. Saya tadi membayangkan kalau dia tinggal di Binuang pasti kenal dengan Haji Ijai dan Ciut Ya, tanpa tanya saya harus saja, menyebutkan Pak. namanya. Tanya saja langsung. Baik Pak. Ya. Sebagaimana tadi disampaikan oleh pihak terkait bahwa di pemilu-pemilu sebelumnya pun memang cenderung seperti ini, ke tingkat kehadiran 100% dan bahkan juga pemungutan 100%. Bapak bisa memberikan semacam pengetahuan enggak sejak pemilu keberapa hal itu terjadi dan merupakan hal yang memang biasa seperti itu, apakah berarti memang normal atau bagaimana itu? Saya potong ya, karena itu kan pendapat
pemilu di sana yang berkaitan dengan perolehan suara 100%, setahu saksi terjadi sejak berapa kali pemilu belakangan ini? Tahu tidak? Saya tahunya baru kali ini 100%. Baru Kali ini tahu. baru kali ini. Ya. Tadi ditanya pihak terkait katanya sudah pernah terjadi sebelumnya. Itu hampir Pak. Yang tadi saya sebut hampir 100%. Kalau yang 100% baru kali ini yang saya tahu. Kalau sekarang 100% baru kali ini. Yang saya tahu Pak. Yang melihat. Ya, yang sudah tahu. Oke Pak, baru sekali ini Pak dia tahu. Ada pertanyaan lain Pak? Pak Denny? Izin lanjutkan yang mulia. Pertanyaan berikutnya sebetulnya terkait dengan dalil-dalil kualitatif kami karena ini sebagai penyelenggara pemilu. Apakah saudara saksi pernah melihat pembagian sembako yang bercitra diri petahana di Kabupaten Tapin, mendengar berita atau melihat dari media sosial? Tidak pernah. Tidak pernah. Saudara saksi juga tidak pernah mendengar dari pihak-pihak lain pembagian sembako tersebut? Tidak pernah. Oke. Berikutnya, apakah saudara saksi pernah melihat tagline bergerak di sekitar Kabupaten Tapin? Tidak pernah. Tidak pernah juga. Dalam spanduk pemerintah, saudara saksi tidak pernah melihat. Saya tidak perhatikan. Saudara tidak memperhatikan ya? Perhatikan. Oke. Dari Bawaslu tidak pernah juga ada. Apakah pernah ada rekomendasi atau surat dari Bawaslu Tapin kepada KPU terkait dengan atau tembusan terkait dengan teguran-teguran kepada paslon nomor urut 1 mengenai pembagian sembako dan tandon? Tidak ada. Tidak pernah ada ya teguran dari Bawaslu Tapin ya ditembuskan ke Kabupaten Tapin, KPU Kabupaten Tapin. Oke, baik yang mulia, kami cukup untuk Tapin. Bapak tidak pernah tahu ada tagline apa semboyan Pak, semboyan tidak tahu ya? Saya kurang perhatikan yang mulia. Kurang Tidak memperhatikan tagline itu. Ada tidak di baliho di? Kalau mendengar saya pernah. Mendengar? Ya. Tidak perlu mendengar, melihat itu karena bergerak itu kan tulisan. Kan ada lagunya. Bagaimana? Di baliho-balihonya saya lupa yang mulia. Saya tidak memperhatikan yang mulia. Jangan Bapak sebenarnya tahu ngomong tidak tahu, nanti Anda dosa sudah bersumpah tadi. Itu kan sesuatu yang sangat sederhana yang mudah dilihat di tempat-tempat umum. Beda kurang memperhatikan, tidak tahu, tidak membaca. Kalau ada katakan ada. Ada di baliho. Bagaimana? Ya ada di baliho. Baliho calon. Ada di baliho. Iya. Itu kan Anda tadi sudah disumpah, makanya dalam konteks persidangan ini kami perlu Anda itu memberikan keterangan yang sebenarnya tidak lain dari yang sebenarnya. Itu bersumpah kepada Tuhan, itu bukan kepada hakim, bukan pada persidangan ini. Pertanggungjawabannya tidak selesai sampai di sini. Ancaman pidananya pun juga ada. Ini untuk saksi-saksi yang lain supaya jangan kemudian mempermudah asal memberikan keterangan semua tidak. Apalagi Anda kan sebagai KPU kan. Ada tidak waktu saudara menjabat KPU di sana itu ada rekomendasi dari Bawaslu? Tidak ada yang mulia. Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Kalau yang terkait tagline tadi tidak ada yang mulia. Apa? Yang terkait tagline tadi tidak ada rekomendasi dari Bawaslu. Terkait yang lain apa yang ada? Terkait dengan rekomendasi berkaitan dengan kode etik, penulisan kode etik KPPS yang mulia. Ada rekomendasi Bawaslu. Oke, Pak Irfan Rabian sudah, dan dari para pihak sudah mengajukan pertanyaan. Pak, dari Tapin Bapak mundur. Yang maju dari Kabupaten Banjar, Abdul Karim, KPU Banjar, silahkan Pak. Terima kasih. Mohon izin IT barangkali kalau memungkinkan kami menampilkan formulir yang tadi muncul di Kabupaten Banjar. Bukti P242 berkaitan surat pernyataan. bukan Pak, yang berkaitan dengan 20 kotak suara. Oke, Pak Denny, itu didalilkan di berapa? Kita ada dalil tentang penggelembungan suara yang mulia. Mohon maaf yang mulia, kami tidak mau permohonan ini.
Tapi pada dasarnya tentang penggelembungan suara di Kabupaten Banjar kami ada dalilkan. Bisa kami tuliskan pertanyaan yang mulia? Ya. Ya. Baik, saudara saksi, apa betul di Kabupaten Banjar ada staf yang bernama Akli? Betul, Pak. Lebih tepatnya namanya M. Akli, betul? Betul. Saudara saksi, ini ada P253. Saudara saksi melihat? Kurang jelas. Kurang jelas. Izin yang mulia untuk melihat lebih jelas. Ini lebih jelas? Ya, jelas. Oke, ini saudara saksi bisa menjelaskan formulir ini? Kurang jelas ya, kurang jelas. Saudara Akli adalah staf di Kabupaten Banjar, betul? Betul. Di sini dijelaskan bahwa tidak tertulis tanggalnya. Tadi saudara saksi kami mengatakan sebenarnya tanggal 9 Desember pada hari pencoblosan, menurut keterangan saudara Akli sendiri, dia diminta untuk mengambil 20 kotak suara. Di sini tertulis Kabupaten Tanah Laut. Apa memungkinkan staf Anda mengambil kotak suara dari Kabupaten Tanah Laut? Saya tidak mengetahui hal seperti itu. Maksudnya? Saya tidak mengetahui itu. Coba Bapak cek di atas, Pak. Suaranya saya tidak jelas ya. Oh, itu untuk itu, Pak. Bacanya Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan. Dari provinsi. Dari provinsi. Iya. Kenapa tertulis dari Kabupaten Tanah Laut di tanda terimanya? Mohon maaf, di mana? Itu tertulisnya, Anda katakan diambil dari provinsi ya tadi ya, seperti sebagaimana disampaikan oleh saudara saksi kami tadi juga mengatakan, Akli mengatakan dia menerimanya dari provinsi. Kenapa di situ tertulisnya dari Kabupaten Tanah Laut? Yang itu aja. Itu kalau dari kopnya, Pak, dari KPU provinsi, Pak. Iya, Kopnya dari KPU provinsi. kop suratnya kan provinsi. Kop suratnya Kop suratnya provinsi ini antar kabupaten. Iya, jadi mohon maaf saya tidak mengetahui hal tersebut, Pak. berarti tidak betul sesuai pernyataan ini ada pengambilan surat dari Kabupaten Tanah Laut. Saya tidak mengetahui. Itu kotak suara. Kotak suara diambil dari kabupaten lain dan Anda sebagai komisioner tidak tahu. Itu di bawah kebijakan provinsi, Pak. Bukan di bawah kebijakan KPU Kabupaten Kota. Baik, saudara Akli mengatakan dia keberatan tanda tangan dan tapi tetap diminta untuk menandatangani ini walaupun tanpa tanggal dan di situ disebutnya dari Kabupaten Tanah Laut. Tadi Anda katakan sebenarnya ini harusnya dari KPU provinsi begitu ya? Kalau kita melihat dari kopnya itu KPU provinsi. Baik, saudara saksi, apa memungkinkan ada kotak suara diantar ke gudang KPU Kabupaten Banjar langsung dari provinsi pada hari pemungutan tanggal 9 Desember? Itu kan pendapat, Pak. Sementara dia kan tidak tahu tentang ini kejadian. Enggak secara aturan, Pak, secara aturan. Dia kan komisioner, Pak. Iya, tapi kalau kemudian apa mungkin itu kan pendapat. Itu pendapat, jangan pertanyaan seperti itu. Ini memang ini kan belitnya provinsi. Jadi antar kabupaten, bukan core bisnis kerjaan dia. Tidak ada relevansinya Bapak tanya itu. Pertanyaan lain saja. Pak, saudara Akli mengatakan dia ngambilnya di provinsi, Pak. Iya, kalau Bapak tanya dengan si Akli, oke. Masalahnya Bapak tidak tanya dengan si Akli. Iya, Bapak. Dia nggak ngerti, Pak. Sudah dijelaskan tadi, karena ini belitnya provinsi, kabupaten KPU provinsi. Pertanyaan yang lain, Bapak, kalau masih ada. Kalau tidak, saya alihkan ke mungkin KPU yang lain. Bapak, apakah Bapak pernah melihat ada 20 kotak suara yang baru datang di tanggal 9 Desember itu yang saudara Akli sampaikan ditaruh di gudang suara pada tanggal 9 Desember? Kembali saya ulangi, mohon maaf, untuk hal tersebut saya tidak mengetahuinya sama sekali. Saudara saksi pernah mengatakan ada PPK di Sungai Tapin yang pernah diminta untuk mengatur suara dan mengembalikan uang. Saudara Doni, bisa saudara jelaskan? Tidak ada Sungai Tapin di Kabupaten Banjar. Bagaimana? Tidak ada Sungai Tapin di KPU Kabupaten Banjar. Yang ada apa? Saudara Doni PPK di mana? Sungai Pinang. Sungai Pinang. Anda kenal saudara Doni? Kenapa? Coba Anda ceritakan terkait dengan uang yang diserahkan ke saudara Doni. Itu saya tidak mengetahuinya. Saudara tidak mengetahuinya. Betul.
Karena saya tidak mengetahui secara langsung, demikian. Secara tidak langsung bagaimana? Tidak ada laporan sama sekali dari Panwas dan Bawaslu seperti itu. Tidak ada laporan, tapi apa yang saudara ketahui? Tidak ada informasi ketika klarifikasi memang mereka tidak melakukannya. Dan mereka tidak mengetahui sama sekali, Pak, sesuai dengan surat keterangan. Melakukan apa, Pak? Tidak melakukan apa? Hal yang Bapak sebutkan tadi, dan mereka tidak mengetahui sama sekali. Mereka tidak mengetahui. Bapak di bawah sumpah ya, Pak? Sumpah Al-Quran, Habib Karim. Ya. Bapak di bawah sumpah Al-Quran. Bapak pernah menceritakan bahwa ada uang yang dikembalikan. Betul? Itu saya mengetahuinya itu kabar, lalu saya klarifikasi, Pak, ke PPK saya. Bagaimana? Saya melakukan klarifikasi terhadap PPK saya, dan PPK saya tidak melakukan sama sekali. Jadi sebelum Anda klarifikasi, Anda tahu berita itu? Ulangi. Anda bilang tidak ada setelah Anda klarifikasi. Betul. Sebelum klarifikasi yang Anda tahu bagaimana? Saya tidak tahu, karena saya tahu saya klarifikasi langsung. Ya, kenapa Anda mengklarifikasi? Karena saya divisi hukum dan pengawasan, Pak. Bagaimana? Dan saya juga ini adalah pengawasan internal di KPU Kabupaten Banjar. Iya, Anda melakukan pengawasan kepada PPK. Kenapa Anda perlu merasa mengklarifikasi? Apa yang Anda dengar, saudara kali ini, saudara saksi? Itu yang saya dengar, jadi saya mengklarifikasi fungsinya sebagai menjaga integritas di KPU Kabupaten Banjar. Kan kalau Anda mengklarifikasi sesuatu kepada PPK, ada informasi yang Anda dapat, sehingga Anda merasa perlu melakukan klarifikasi. Masa ujuk-ujuk klarifikasi? Orang mengklarifikasi kan pasti ada sebabnya. Tolong Anda sampaikan apa adanya secara jujur. Tadi sudah diingatkan oleh majelis di bawah sumpah. Informasi apa yang Anda dapatkan sehingga Anda merasa perlu mengklarifikasi kepada PPK? Saya yang mendapatkan informasi tersebut dari surat-surat kaleng seperti WA yang tidak jelas nomornya. Maka saya langsung melakukan klarifikasi tersebut. Baik, tadi Anda mengatakan tidak, berarti surat kaleng ya. Apa isi surat kaleng itu? Yang menyatakan hal yang Bapak sebutkan tadi, seperti itu. Apa isinya, Pak? Tolong disebutkan aja apa isinya. Tidak usah terlalu. Iya, Pak. Sebutkan apa alasan itu. Surat kaleng itu mengenai apa? Supaya Bapak juga bisa membersihkan. Mengenai adanya PPK yang menerima dan langsung saya klarifikasi mereka, dan saya periksa memang tidak ada sama sekali. Menerima apa, Pak? Uang dengan sejumlah berapa sekian saya lupa, dan saya periksa memang tidak ada sama sekali, Pak. Cara Anda mengklarifikasi hanya menanyakan kepada PPK. Betul. Dan setelah dijawab PPK tidak ada, selesai. Selesai. Apakah tidak ada cara mekanisme lain menanyakan kepada pihak yang kemungkinan memang menerima selain hanya selesai pada saat disebut tidak ada? Itu bukan wewenang saya melakukan hal seperti itu, Pak. Kalau bukan wewenang Anda, kenapa Anda tanyakan kepada mereka? Karena PPK itu di bawah pengawasan saya. Lah ya. Berarti wewenang Anda untuk mengklarifikasi lebih jauh, di samping hanya mendengar keterangan. Apakah Anda memanggil misalnya pihak-pihak lain? Anda menanyakan kepada berapa orang PPK? Misalnya tadi Sungai Pinang, betul? Berapa orang PPK yang Anda panggil? Hanya satu orang saja. Ada berapa PPK di Sungai Pinang? 5. Kenapa hanya satu dan tidak memanggil yang lain untuk memberikan keyakinan bahwa memang... Karena saya sudah percaya dengan Bapak Doni. Kenapa? Karena saya sudah percaya dengan dia. Jadi berdasarkan kepercayaan ya. Apakah hanya ada di Sungai Tapin informasi terkait dengan itu? Tidak ada yang saya ketahui. Maka itu saya langsung menanyakan ke orang yang saya percaya. Itu saja, terima kasih. Apakah bukan juga ada informasi-informasi semacam itu juga untuk kecamatan-kecamatan lain? Ada kecamatan lain tidak, Pak, yang sama? Ada tidak? Jawab jujur. Saya mengetahui hanya dari surat kaleng tersebut. Jadi saya tanya ke Bapak Doni, dia tidak melakukannya. Saya mencoba cross-check ke lain, kita tidak ada juga. Jadi untuk detail saya tidak tahu sama sekali, karena dan saya sudah melakukan klarifikasi tersebut. Baik, saya ikut alur Bapak ya. Selain Sungai Pinang, di surat kaleng itu ada kecamatan lain tidak yang disebut menerima uang
Di suratnya Pak, yang Bapak baca. Saya tidak ingat, yang saya ingat itu Sungai Pinang. Repot kalau tidak ingat ya. Saudara saksi pernah menyampaikan keterangan kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar terkait dengan hal ini kan? Ulangi. Terkait dengan adanya uang-uang yang diberikan kepada PPK di Kabupaten Banjar, saudara saksi kan pernah menyampaikan hal tersebut kepada Ketua DPRD Kabupaten Banjar, Saudara Rofiki. Beliau menanyakan kepada saya. Iya, apa jawaban saudara setelah ditanya Saudara Rofiki? Saya jawab, memang sudah saya klarifikasi dan hasil tidak ada. Bukan. Saudara Rofiki mengatakan ada memang yang menerima uang dan ada yang mengembalikan menurut keterangan saudara. Itu setelah saya lakukan klarifikasi lebih lanjut Pak, bahwa memang tidak ada semuanya. Semuanya itu maksudnya tadi katanya cuma satu Pak, Doni saja. Yang saya ketahui Pak, yang saya ketahui bukan ke 20 PPK-nya. Dan saya sudah tidak mengetahuinya lagi sejak saat itu sudah saya anggap sudah clear. Maaf Saudara Karim, kalimat tadi Anda sudah klarifikasi semuanya. Semuanya itu cuma satu orang Doni begitu. Betul begitu, karena saya hanya percaya dengan dia. Anda yang Anda jelaskan ke Rofiki tentang penerimaan uang ini jelasnya seperti apa Pak? Tolong Saya beliau menyebutkan hal seperti itu dan saya mendapat suara seperti itu. Beliau menanyakan dan saya waktu sudah melakukan klarifikasi dan hasilnya memang tidak ada seperti itu. Pertanyaan yang lain Pak Denny, itu udah cukup untuk merepresentasikan ada yang ingin tangkap sebenarnya. Baik. Sekarang ya relevansi yang lain lah supaya. Baik Bapak minta izin. Saudara saksi, betulkah saudara saksi menyampaikan ke Saudara Rofiki bahwa yang main itu adalah Saudara Ajis di Kabupaten Banjar? Saya tidak pernah menyampaikan hal tersebut, beliau yang menanyakan kepada saya. Iya, jawaban saudara Beliau bagaimana? yang tahu lebih dulu dan saya bilang saya tidak tahu. Baik, yang mulia nanti kami izinkan menghadirkan rekaman pembicaraannya saudara saksi dengan Rofiki untuk memperjelas bahwa apa-apa yang disampaikan tadi ada bagian-bagian yang tidak sesuai dengan rekaman tersebut. Terima kasih. Dijadikan bukti tidak rekaman? Insya Allah yang mulia. Beb, di mana Beb? Ada di Grand Harmony. Oh, iya. Arang bujur jel inti dibayar nang apa nang operatornya dasar orang Istanbul tuh operator lah nang 10 juta semalam tuh. Mahara anda di so ya di setengah aja teh. Yo, jadi itu nang bagi aja ke semua PPK BP. Cuma ada PPK yang banyak ya menolak. Tapi sebagian besar mau jar. Mau, cuma jelas ada mabel ini gawian. Oh ada duit jangan kacak ya dulu ya kalau tapi jangan ada menggawe. Sekali sekau jadi sembrelaan negara awal ada tariknya pulang. Jadi ditariknya duit lah. Itu. Jadi untuk membunuh tikus nih Prof Denny ini salah nanti KPP kan 2 lentilnya. Tebom rumahnya, istananya terbakar lalu. Padahal kita ini kan mencari tikusnya aja. Nah, itu kan amalnya mah anu yang buat anak luput pengarangnya. Tahu aja kan Cuman kan karena kan Prof Denny ini mengira pemainnya ya kawan inti itu juga. Kawan-kawan anak itu jualnya. Nah, jadi operator lapangannya nanti Istanbul tadi. Iya, dan itu dah. Iya. Ente kayak takkan kita kayak caranya. Oke. Anak nih Pipe, karena kan datang inti nih Pipe. Oh, bisa tak malam lah. Oh, jangan subuh kita jangan tak malam sampai sembahyangan kaya. Pas aja kan. Inti besurban non kejubahan. Nama ini kita sembuhkan tas, ya Pak. Bisa. Ayo Pipe lah. Terima kasih banyak nih.